Halo Wangsit Lovers. Oke, kita akan bahas soal materi dimensi 3 tentang jarak titik ke garis. Oke, sebelum kita bahas materinya jangan lupa like, subscribe dan komen ya biar tambah pintar. Oke, nah bagaimana cara menentukan jarak titik ke garis gitu ya. Misalkan ada titik A gitu ya, atau ada titik A di sini dan ada garis L, misalkan seperti ini adalah garis L. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus cari proyeksi titik A ini di garis L. Proyeksi itu adalah bayangannya gitu ya, jadi bayangan tegak lurus, jadi harus tegak lurus dengan garis L. Nah, kita harus bikin gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini adalah proyeksinya ya. Jadi proyeksi si titik A gitu ya. Nah, sehingga tegak lurus garis L. Jadi A aksen itu tegak lurus garis L. Nah, ini adalah X-nya gitu ya, berapa. Jadi seperti itu. Nah, untuk menentukan X-nya yang harus kita lakukan adalah cari segitiganya ya. Segitiga yang memuat titik A dan garis L gitu ya, wajib gitu. Jadi nanti di dimensi 3 dibangun ruang gitu ya. Nah, titiknya mana, garisnya mana, nah tinggal hubungkan sehingga membentuk segitiga. Misalkan kita hubungkan gitu ya. Jadi seperti ini gitu ya. Jadi yang memuat titik A gitu ya sama garis L gitu. Nah, sehingga membentuk segitiga. Nah, segitiganya usahakan cari yang siku-siku gitu ya untuk bisa menentukan nilai X-nya gitu. Oke, kalau misalkan nggak bisa siku-siku ya sama kaki gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa sama kaki, sama sisi. Kalau nggak bisa sama sisi ya maka sembarang gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang pertama kita cari adalah segitiga siku-siku. Kalau nggak bisa, kalau nggak dapat ya segitiga sama kaki atau sama sisi. Ya kalau nggak bisa ya berarti sembarang. Jadi kayak gitu ya, sehingga kita bisa menentukan nilai X-nya. Oke, kita lihat contoh-contohnya dulu ya. Kita lihat di sini. Kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuk 16 cm, jarak titik T ke garis PV. Nah, kalau misalkan menjawab soal-soal dimensi 3, yang harus kita lakukan itu adalah menggambar. Kalau yang misalkan ditanya kubus ya, maka kita harus gambar kubus gitu ya. Kalau misalkan limas ya berarti kita harus gambar limas dan seterusnya. Jadi seperti itu. Oke, karena di sini adalah yang ditanya, yang diketahui kubus PQRSTUVW gitu ya. Panjang rusuknya 16. Yang ditanya adalah jarak titik T ke garis PV gitu ya. Nah, berarti di sini jarak titik ke garis. Nah, berarti kita harus gambar dulu gitu ya kubusnya. Gambar kubus gitu ya. Jadi harus bisa ya gambar kubus. Seperti ini. Oke, jadi seperti ini gambar kubus gitu ya. Nah, berikutnya adalah kita kasih titik-titiknya ya, sudut-sudutnya ini kita kasih titik-titik karena kubus PQRSTUVW gitu ya. Berarti sudut-sudutnya juga PQRSTUVW. Nah, kita mulai dari alas gitu. Nah, mulai dari depan, di sini adalah PQRS. Awas jangan salah ya menentukan titik-titik sudutnya. Terus ini T U V W, jadi seperti itu. Nah, titik T-nya mana? Karena yang ditanya adalah jarak titik T ke garis PV. Oke, titik T-nya adalah ini adalah titik T gitu ya. Terus garis PV. Nah, P-nya apa? Nah, ini P-nya gitu ya, ini V-nya. Nah, garis ya berarti kita tinggal hubungkan gitu. Oke, sehingga ini adalah garis PV. Atau pakai warna lain ya biar kelihatan. Jadi ini adalah garis PV gitu ya. Nah, untuk mencari jarak titik T ke garis PV kita harus bikin segitiga yang memuat titik T gitu ya, yang memuat titik T sama garis PV. Nah, ini titik T nya gitu ya, ini garis PV nya gitu ya. Nah, tinggal kita buat segitiga yang memuat
titik T dan garis PV. Nah, tinggal hubungkan aja gitu ya. Tinggal hubungkan. Nah, kita peroleh segitiganya gitu. Nah, jadi ini adalah segitiga TPV gitu. Nah, segitiga TPV kita keluarkan, siku-sikunya di mana gitu ya. Nah, ini adalah siku-sikunya ya di titik T. Jadi kita keluarkan gitu sehingga seperti ini bentuknya gitu ya. Ini adalah T, ini V, ini P gitu. Oke, kita perhatikan di sini gitu ya. Ini adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yang ditanya adalah jarak titik T ke garis PV. Oke, kita harus cari proyeksi T nya dulu nih ke garis PV gitu ya. Nah, harus dibuat tegak lurus gitu ya. Oke, nah ini adalah T aksen atau kita sebut, nah yang ditanya adalah X ya. Ini tegak lurus gitu ya. Nah, harus tegak lurus, nggak boleh nggak tegak lurus. Oke, nah berikutnya adalah kita mencari panjang sisi-sisinya dari segitiga TPV. Oke, TP berapa? Karena di sana yang diketahui panjang rusuknya 16 gitu ya. Maka TP-nya adalah 16. Berikutnya adalah TV. Kita lihat TV. TV adalah namanya apa nih? Gitu ya. Namanya diagonal bidang atau diagonal sisi. Diagonal sisi karena sisinya 16 gitu ya. Berarti 16 akar 2 gitu ya. Nah, kalau PV apa namanya? PV ini adalah diagonal ruang. Diagonal ruang rumusnya adalah, nah karena sisinya 16 berarti diagonal ruang itu adalah 16 akar 3 gitu ya. Oke. Nah, dari materi prasyarat yang kemarin yang udah kita bahas gitu ya. Jadi buka lagi materi prasyarat, ditonton lagi videonya gitu ya. Nah, ada segitiga seperti ini gitu ya. Nah, kita pakai kesebangunan. Nah, bagaimana mencari X-nya? Gampang gitu ya. X sama dengan, nah sisi siku-siku, ini sisi siku-siku karena ini siku-sikunya gitu ya. Jadi sisi siku-siku 16 akar 2 dikali 16 dibagi sisi miring gitu. Pokoknya sisi miring ya, selalu dibagi sisi miring. 16 akar 3. Nah, 16-nya kita coret gitu ya. Jadi seperti itu. Sama dengan 16 akar 2 per akar 3. Kita rasionalkan gitu ya. Kali akar 3 per akar 3. Jadi sama dengan 16 per 3 akar 6 gitu ya. Jadi ini jawabannya. Oke, sekian. Berikutnya adalah soal nomor kedua ya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuknya adalah A gitu ya. Jarak titik A ke diagonal BH. Oke. Sama dengan contoh yang pertama, kita harus buat kubusnya dulu gitu ya. Kita buat kubusnya. Oke. Nah, kita tentukan titik-titik sudutnya karena kubusnya AB, CD, E, F, G, H ya berarti pakai AB, CD, E, F, G, H. Beda dengan yang tadi ya. Oke, di sini A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Nah, rusuknya adalah apa? Rusuknya adalah A gitu ya. Nah, jarak titik A ke garis BH gitu ya. Kita ganti warna. BH ya, ke garis BH. Ini BH nya nih gitu. Oke, nah jadi yang ditanya adalah jarak titik A ke garis BH. Nah, kita harus tentukan segitiganya ya, segitiga siku-siku dari A BH ini ya. Nah, sehingga tinggal hubungkan aja titik-titiknya. Oke, ini gitu ya dengan AB. Jadi segitiganya adalah ABH. Nah, kita keluarkan gitu ya. Segitiga ini kita keluarkan.
siku-sikunya adalah di mana gitu ya, siku-sikunya adalah di A gitu ya. Nah, kita keluarkan seperti ini gitu ya, kita keluarkan biar terlihat jelas ya segitiga siku-sikunya. Ini adalah A, ini B, ini H gitu ya. Oke, AB-nya apa? AB-nya adalah A gitu ya, karena rusuknya adalah A. Kita lihat AH. AH namanya apa gitu ya? AH adalah diagonal bidang atau diagonal sisi yang rumusnya adalah karena rusuknya adalah A, berarti A akar 2 gitu ya. Terus BH. BH ini adalah diagonal apa namanya? Diagonal ruang. Diagonal ruang rumusnya adalah A akar 3 gitu ya. Nah, berikutnya yang ditanya adalah jarak titik A gitu ya ke diagonal BH gitu ya. Nah, BH-nya, nah kita cari proyeksi titik A-nya nih ke garis BH ya. Ke garis BH cari yang tegak lurus gitu. Oke, X gitu ya. Nah, kita nyari X-nya ini ya. Oke. Nah, X-nya gitu ya sama dengan gitu ya, sisi siku-siku dikalikan A akar 2 gitu ya, dikali A dibagi A akar 3 gitu ya. Kita coret sama dengan A akar 2 per akar 3. Nah, kita rasionalkan akar 3 per akar 3 gitu ya, sama dengan A akar 6. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Jadi jawabannya A per 3 akar 6. Oke, di sini ada ya. Dodol. Jadi seperti itu. Oke, next. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga, perhatikan limas berikut T, A, B, C, D. Nah, karena limas beraturan gitu ya, maka alasnya berbentuk persegi gitu ya. Nah, sisi-sisinya udah dikasih tahu gitu ya. Rusuknya adalah, rusuk tegaknya ini adalah 8 gitu ya. Rusuk alasnya adalah 6. Oke, kita lihat di sini jarak titik T ke TS. Oke, udah ada di sini ya. S-nya adalah posisinya di tengah-tengah gitu ya. Tengah-tengah apa? Persegi gitu ya. Persegi AB C D E. Ini ada salah ini ya. A B harus ini apa nih, A B ini C D gitu ya. Oke. Kita lihat di sini gitu. Yang ditanya adalah TS, jarak titik T ke TS gitu ya. Apa jarak titik T ke titik S? Kita lihat, ambil segitiganya yaitu segitiga TAC gitu ya. Kita keluarkan TAC biar lebih gampang gitu ya. TAC. Oke. Perhatikan di sini gitu ya. Ini adalah segitiga apa? Gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu nih segitiganya, segitiga apa gitu ya. Nah, karena ini rusuk tegaknya di sini 8 gitu ya, ini 8, ini 8, AC-nya adalah AC-nya berapa? Oke, kita lihat dulu. AB-nya adalah 6, BC-nya 6. Nah, karena ini persegi berarti AC adalah diagonal bidang. Diagonal bidang itu adalah 6 akar 2 gitu ya. Kalau 6 akar 2 berarti SC-nya setengah AC gitu ya. Nah, SC-nya setengah AC berarti berapa? 3 akar 2. Nah, kita lihat di sini gitu ya, yang ditanya adalah TS gitu, X gitu ya. Nah, X-nya tinggal menggunakan Pitagoras. Nah, jadi teorema Pitagoras wajib kuasai gitu ya. Nah, yang ditanya X ini bukan sisi miring. Oke, berarti X sama dengan akar. Nah, kalau bisa bukan sisi miring berarti dikurangi ya. Gitu. Jadi TC kuadrat dikurangi seperti ini ya, SC kuadrat gitu, sama dengan akar 8 kuadrat min 3 akar 2 kuadrat gitu, sama dengan akar 64 dikurangi, nah 3 kuadrat berarti 9, akar 2 dikuadratin berarti 2 ya.
Nah, 9 dikali 2 adalah 18 gitu ya. Oke, sama dengan akar. Nah, 64 dikurangi 18 jadi akar 46. Oke, selesai gitu ya. Akar 46. Oke, jawabannya adalah yang A. Nah, berikutnya adalah soal terakhir nih gitu ya. Perhatikan gambar berikut. Diketahui 5 segi 4 beraturan. Oke, segi 4 beraturan berarti alasnya beraturan juga. Ini 6 akar 2 gitu ya. T A B C D dengan AB. AB-nya adalah 6 akar 2, AT-nya adalah 10 gitu ya. Oke. Apabila titik P titik P terletak di tengah-tengah CT. Nah, di sini CT-nya kita udah tahu. Jadi ini adalah titik P gitu ya. Ini titik P. Terus maka jarak titik P ke diagonal BD gitu ya, ke diagonal sisi BD. Nah, mana BD-nya? Ini adalah BD gitu ya. Ini BD. Nah, ke tengah-tengah diagonal BD, jadi ke sini gitu ya. Oke, kita keluarkan gitu. Segitiganya gitu ya. Segitiga TAC. Segitiga TAC oke, seperti ini A, ini C, ini T gitu ya. Nah, di sini adalah O karena tengah-tengah, kita tulis di sini tengah-tengah O gitu ya. Oke, karena P tengah-tengah gitu ya. Terus O juga tengah-tengah gitu. Maka segitiga TAC dengan segitiga OPC ini adalah sebangun. Nah, karena sebangun kita lihat kita cari AC-nya dulu ya. Sisi AC. Nah, kita lihat AC adalah persegi. Karena ini 6 akar 2, ini 6 akar 2 karena persegi berarti kita tinggal ditambahkan akarnya gitu ya. Oke. Jadi 6 akar 4 gitu ya. Jadi ini AC-nya adalah 6 akar 4. 6 akar 4 itu berarti 12. Jadi AC-nya adalah 12. Gitu. Karena AC 12 berarti OC adalah 6 gitu ya. TP juga kita udah tahu. TP-nya adalah, nah kita lihat CT adalah berapa? 10. Karena 10 berarti BC-nya adalah 5 gitu ya. Nah, karena sebangun gitu ya, karena TP setengah dari TC, OC setengah dari AC, maka OP juga setengah dari AT gitu ya. Karena AT-nya 10, maka ini 5. Jadi jawabannya adalah C gitu ya. Oke, sekian, semoga sukses.